Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primadani Prastika dengan NIM 24046124. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah Media dan Multimedia Pembelajaran Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, yang terdiri dari latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia baik di bidang pemerintah, ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, tokoh-tokoh penting di masa pendudukan Jepang, dampak dan pengaruh pendudukan Jepang, serta akhir dari pendudukan Jepang tersebut. Yang pertama itu ada latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, Jepang ini mulai menduduki Indonesia pada tahun 1942, di mana setelah Belanda menyerah akibat kekalahannya dalam Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik. Nah, Jepang ini memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil alih wilayah Hindia Belanda dengan tujuan utamanya yaitu untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia seperti minyak, timah, dan karet, serta tenaga kerja rakyat Indonesia untuk mendukung industri dan kebutuhan perang Jepang. Nah, tentu untuk memperoleh dukungan dari rakyat Indonesia ini, Jepang menjalankan propaganda dengan sebutan saudara tua yang menggambarkan Jepang adalah sebagai pemimpin bangsa-bangsa Asia yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Barat. Nah, propaganda ini dilaksanakan melalui Gerakan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Selain itu, Jepang ini juga memberikan izin pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya agar rakyat ini merasa diperhatikan dan mudah dikendalikan. Nah, di samping ini atau di atas saya ini merupakan foto tentara Jepang yang telah mendarat di Indonesia pada tahun 1942. Selanjutnya yaitu bidang pemerintahan, di mana setelah menduduki Indonesia, Jepang ini segera mengambil alih pemerintahan dengan membentuk pemerintahan militer, di mana seluruh wilayah Indonesia berada di bawah kendali ketat militer Jepang. Nah, pemerintahan tersebut ini dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu pemerintahan militer Angkatan Darat di Sumatera dengan pusat pemerintahan di Bukit Tinggi. Yang kedua yaitu pemerintahan militer Angkatan Darat di Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. Dan yang ketiga yaitu pemerintahan militer Angkatan Laut di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Nah, pembagian ini menunjukkan bahwa wilayah Indonesia itu berada dalam pengawasan dan pengendalian penuh oleh militer Jepang, baik dari Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Nah, ini merupakan foto peta pembagian wilayah kekuasaan Jepang di Indonesia yang menunjukkan 3 pusat pemerintahan militer. Dalam bidang ekonomi, seluruh kebijakan Jepang di Indonesia digerakkan untuk mendukung kepentingan Perang Asia Timur Raya, di mana semua kegiatan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan militer Jepang. Nah, pemerintahan Jepang ini mengambil ahli perkebunan, pabrik, dan bank milik Belanda, kemudian memaksa rakyat untuk menanam tanaman yang dibutuhkan perang, seperti padi dan kapas. Selain itu, Jepang ini juga mengeluarkan mata uang baru bernama Yoeng Jepang untuk menggantikan gulden Belanda. Namun, uang ini tuh tidak memiliki nilai yang kuat karena tidak didukung oleh cadangan emas sehingga menyebabkan inflasi besar-besaran dan harga barang kebutuhan rakyat meningkat tajam. Nah, rakyat ini juga dibebani oleh pajak yang tinggi dan dipaksa menyerahkan hasil bumi untuk kepentingan Jepang. Akibatnya yaitu masyarakat ini mengalami kesulitan ekonomi, kekurangan bahan makanan, dan kelaparan di berbagai daerah. Meskipun demikian, Jepang ini sempat memperbaiki beberapa infrastruktur seperti jalan dan irigasi. Kebijakan ekonomi mereka itu justru membuat rakyat semakin menderita. Namun dengan demikian, penderitaan ini tuh justru
menumbuhkan semangat nasionalisme dan tekad rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan. Nah, ini merupakan foto uang yang digunakan pada masa pendudukan Jepang dan mengakibatkan inflasi besar-besaran di Indonesia. Dalam bidang sosial, pada masa pendudukan Jepang ini dibentuklah sistem tonarigumi, di mana untuk mengawasi dan mengontrol rakyat. Nah, selain itu, banyak juga rakyat itu dipaksa untuk menjadi ramusa, yaitu pekerja paksa untuk proyek-proyek Jepang. Tidak hanya itu, sejumlah perempuan juga dijadikan sebagai Jugun Lanfu, yaitu wanita penghibur bagi tentara Jepang. Nah, kebijakan ini tuh membuat rakyat ini sangat menderita. Namun di sisi lainnya juga melatih mereka untuk berorganisasi dan disiplin yang nantinya akan bermanfaat dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, ini merupakan foto para rumusa atau pekerja paksa di Indonesia yang dipekerjakan tanpa upah untuk kepentingan militer Belanda, seperti pembangunan rel kereta api. Nah, dalam bidang politik, Jepang ini juga membentuk berbagai organisasi seperti Seinedan, Kaibodan, Fujinkai, dan PETA, yang mana tujuan utama Jepang ini membuat organisasi-organisasi tersebut adalah untuk mendukung kepentingan militernya dalam Perang Asia Timur Raya, yaitu agar rakyat Indonesia ini bisa membantu mempertahankan wilayah Asia dari serangan sekutu. Nah, melalui organisasi-organisasi ini, Jepang itu melatih rakyat dalam disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan, terutama kaum muda. Walaupun awalnya hanya untuk kepentingan Jepang, organisasi tersebut tuh justru menjadi wadah pembentukan semangat kebangsaan serta melahirkan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan seperti Sudirman yang dulu berasal dari PETA. Selanjutnya yaitu dalam bidang budaya. Nah, Jepang ini berusaha menanamkan nilai dan tradisi Jepang kepada rakyat Indonesia, di mana rakyat ini diwajibkan melakukan Seikairai, yaitu memberi hormat ke arah matahari terbit setiap pagi, karena Kaisar Jepang ini dianggap keturunan Dewa Matahari dan harus dihormati seperti dewa. Nah, kebijakan ini banyak ditentang oleh para ulama dan tokoh agama karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, Jepang ini mendirikan Kaimin Bunka Shidoso, yaitu pusat kebudayaan untuk mengontrol dan mengarahkan kegiatan seni, sastra, dan pertunjukan rakyat, agar semua hasil karya tersebut mendukung propaganda Jepang dan menggambarkan mereka sebagai saudara tua Asia. Nah, ini merupakan foto rakyat Indonesia yang sedang melakukan penghormatan ke arah matahari terbit sebagai bentuk pelaksanaan ajaran Seikairai. Di bidang pendidikan, Jepang ini menghapus sistem pemerintahan Belanda yang bersifat diskriminatif dan menggantinya dengan sistem pendidikan nasional baru seperti Kokumin Gakko, yaitu sekolah rakyat untuk tingkat dasar, Satochu Gakko yaitu tingkat SMP, dan Kotochu Gakko untuk SMA. Nah, bahasa Indonesia ini mulai dipergunakan sebagai bahasa pengantar, tetapi bahasa Jepang ini diwajibkan dalam semua jenjang pendidikan, dengan tujuan utama pendidikan di masa Jepang ini bukanlah untuk mencerdaskan rakyat, melainkan untuk menanamkan ideologi Hakko Ichiyu, yaitu cita-cita kemakmuran bersama di bawah kepemimpinan Kaisar Jepang. Nah, ini merupakan foto suasana belajar di sekolah pada masa pendudukan Jepang. Nah, selanjutnya yaitu tokoh-tokoh penting pada masa pendudukan Jepang. Nah, di sini kita dapat melihat ada beberapa foto tokoh-tokoh penting kita pada masa pendudukan Jepang yang terdiri dari Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pemimpin organisasi Putera, BPUPKI, dan PPKI. Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan dan pembina pemuda. Kai Haji Mas Mansur sebagai tokoh Islam yang aktif memperjuangkan kemerdekaan, dan Dr. Rajiman Widyoningrat sebagai ketua BPUPKI, Laksamana Tadashi Maeda sebagai pembantu penyusunan teks proklamasi.
Selanjutnya yaitu dampak dan pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, pada masa pendudukan Jepang ini, rakyat Indonesia itu mengalami penderitaan yang sangat berat, yang dimana banyak yang dipaksa menjadi romusa atau pekerja paksa tanpa upah, bahkan sampai meninggal karena kelaparan dan penyakit. Nah, hasil bumi ini diambil untuk kepentingan perang, sementara rakyat Indonesia itu hidup dalam kesengsaraan dan penindasan. Nah, namun di balik semua penderitaan itu, muncullah semangat nasionalisme di kalangan rakyat, di mana Jepang itu membentuk beberapa organisasi seperti PETA, PUTERA, BPUPKI, dan PPKI yang awalnya dibuat untuk membantu Jepang, tetapi justru menjadi wadah bagi bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaan. Nah, dari sinilah muncul tokoh-tokoh dan ide-ide yang akhirnya mengantarkan kita pada proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, di sini dapat kita lihat ada foto pasukan PETA yang sedang berbaris sebagai simbol bangkitnya semangat nasionalisme rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, menjelang akhirnya Perang Dunia II, kekuatan Jepang ini mulai melemah karena banyak wilayahnya yang direbut oleh sekutu. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Perdana Menteri Kaiso pada 7 September 1944 menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia. Nah, sebagai tindak lanjut, Jepang ini membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 untuk mempersiapkan dasar negara, dan kemudian PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menyiapkan kemerdekaan sepenuhnya. Nah, namun sebelum sekutu ini menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang ini akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, kesempatan inilah yang segera dimanfaatkan oleh para pemimpin bangsa seperti Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di sini dapat kita lihat ada foto Insinyur Soekarno yang sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang mana menjadi momen bersejarah yang menandai berakhirnya masa pendudukan Jepang dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.